kali ini saya akan sharing lagi tentang cara install ulang Windows 10 lengkap ya, sampai download driver dan install driver kayak gitu lengkap ya. Saya mau menginstal Windows di laptop Asus. Nah, ini yang diperlukan hanya ini USB CD stable Windows ya. Teman-teman bisa beli atau download dan membuat sendiri. Kalau mau membuat sendiri silahkan lihat di deskripsi saya. Nah, ini untuk cara-cara masuk BIOS-nya karena berbeda-beda ya. Teman-teman hanya menekan tombol ini ketika laptop restart ya. Ini tampilan BIOS. Ingat di menu boot USB atau DVD-nya taruh di atas ya. Taruh di atas dengan menekan tombol F6. Dan ketika dikebawahin itu menekan tombol F5 kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau sudah di sini, kalau sudah ada di urutan teratas, teman-teman tinggal tekan F10 untuk menyimpan dan merestart laptop. Kayak gitu ya. Di sini jika ada tulisan press any key, teman-teman tekan apa aja tombol gitu. Yang penting jangan tombol power ya. Mati nanti laptopnya. Ini tampilan awal ketika kita mau install ulang Windows 10. Di sini silahkan teman-teman atur di Indonesia ya, dan langsung saja install. Oke, di proses ini silahkan di checklist di bagian ini dan next. Kita pilih yang bawah karena saya menginstal di harddisk yang baru. Ini saya akan hapus semua dan akan menghapus data semuanya ya. Karena tidak dihapus ini tidak bisa menginstal Windows kayak gitu. Oke. Ini dihapus semua. Bagi teman-teman yang di harddisknya ada data, silahkan di backup dulu ya kayak gitu. Karena saya ini nggak ada datanya, saya delete semua dan kita bikin baru dengan mengklik new ya. Saya membuat satu partisi. Nah, segini. Ini yang biru ini itu lokasi Windowsnya ya. Yang biru ini garis biru, ini lokasi Windows ya. Paham ya? Oke, kalau udah paham tinggal next saja. Nah, ini proses install Windows, silahkan teman-teman tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit karena video saya percepat ya, agar durasinya juga nggak panjang, agar teman-teman juga nggak kelamaan nunggunya, saya percepat saja. Restart sekarang atau nunggu juga nanti dia restart sendiri ya. Di proses ini silahkan ditunggu saja. Jika di proses ini bootingnya ke flash disk lagi atau bootingnya enggak ke hard disk, silahkan flash disknya teman-teman cabut dulu ya dan coba restart lagi. Oke, ini ditunggu saja, lagi proses setting Windows bawaan dulu ya. Nah, di proses ini
silahkan tentukan bahasa. Saya biasanya pakai United States ya, biasa pakai yang ini karena biasanya pakai yang United Kingdom itu keyboardnya tertukar kayak gitu, kayak tombol H sama titik 2 itu tertukar. Nah ini silahkan tekan continue dan tunggu sebentar ya, nggak lama karena saya pakai SSD jadi prosesnya ya lumayan cepat juga. Oke, ini booting normal ya, booting normal, teman-teman tunggu saja. Enaknya nunggunya sambil ngopi juga, yang doyan ngerokok sambil ngerokok ya enak. Nah, ini nama bebas mau teman-teman kasih nama siapa, nama sendiri bebas ya. Saya kasih nama user aja karena ini laptop orang juga gitu. Password nanti sajalah, bisa dibikin nanti di kontrol panel. Oke, next saja, lanjut, next saja ya. Pokoknya di proses ini teman-teman itu next saja gitu, next saja ya. Di sini nah ada yang high juga ya. Nah ini ditunggu saja, bentar lagi kita memasuki desktop kisaran. Nah di proses ini diutamakan jangan sampai laptop kehabisan baterai ya. Kalau kehabisan baterai itu bisa menyebabkan harddisk rusak atau kita mengulang lagi dari awal install ya, paham ya. Oke, ditunggu. Nah ini adalah tampilan awal kita sudah menginstal Windows. Jadi di desktop itu dia tidak ada apa-apa. Di laptop itu tidak ada aplikasi kayak Photoshop, Corel Draw atau yang lainnya, nggak ada ya. Paling bawaannya pemutar musik, kamera kayak gitu, paling kayak gitu. Nah, teman-teman atur ini juga ya biar gampang untuk men-setting nanti kayak gitu. Di sini kita cek spesifikasi laptopnya. Nah di sini belum teraktivasi ya, belum teraktivasi. Cara mengaktifasinya juga gampang ya, ada di video saya yang lain. Nggak nyampe 2 menit langsung teraktivasi kayak gitu. Oke, kita coba connect internet ya, bagaimana munculnya kayak gitu. Dan ini wifi-nya langsung nyambung ya teman-teman ya, meskipun kita belum menginstal driver. Khusus Windows 10 emang seperti itu ya, jadi tanpa install driver wifi-nya bisa nyambung. Tapi meskipun bisa nyambung, ini tidak berfungsi maksimal. Artinya dalam beberapa hari atau beberapa bulan wifi-nya akan error kayak gitu. Nah nanti saya akan ngasih tahu tentang cara menginstal atau mendownload drivernya ya, yang cocok, yang sesuai gitu, yang kompatibel sama mereknya ya. Oke, sekarang kita di proses atau cara menginstal atau mendownload driver ya, yang cocok, yang kompatibel, yang pastinya tidak error ya. Karena tadi proses install Windows sudah selesai, maka selanjutnya yang kita lakukan, yang kita butuhkan adalah driver. Karena fungsi driver sendiri untuk memfungsikan fitur-fitur kayak USB, WiFi, Bluetooth, display, terus speaker Sonic ya, yang kayak gitu itu perlu driver itu. Tanpa driver fungsinya tidak maksimal ya. Jadi ibarat speaker, meskipun dia 100% suaranya kecil, nah itu contohnya kayak gitu ya, tidak maksimal kayak gitu. Oke, caranya gampang. Yang pertama teman-teman konekin dulu wifi nya ke internet ya, karena tanpa internet nih teman-teman nggak bisa download, bener nggak? Iya, nggak bisa download, tanpa internet nggak bisa download. Jadi dikonekin dulu, selanjutnya buka browser terserah, Chrome, Mozilla, saya pakai Edge ya biasanya. Dan di sini tulis driver support sesuai merek laptop teman-teman ya.
terserah merek laptop teman-teman apa, yang penting ini prosesnya sama prosesnya sama, caranya sama juga. Oke, ketika udah di enter saja, nanti kita pilih website resmi yang paling pertama gitu ya. Nah, yang paling pertama ini website resmi yang sudah menyediakan driver untuk laptop kita. Di tampilan ini teman-teman pilih laptop dan pilih software ya, software. Oke, dan teman-teman klik enter download center ya. Nah, di sini teman-teman yang harus lakukan adalah memasukkan SN atau tipe merek atau SN ID kayak gitu ya. Itu SN ada di belakang atau di bawah laptopnya, silahkan teman-teman cek di bawah laptop SN ID atau SN. Kalau saya hanya mengetik tipenya aja ya, ini akan muncul otomatis, dan kita klik driver dan ini. Oke, selanjutnya yang harus perhatikan, yang harus teman-teman perhatikan ya, di sini pilih Windows yang sesuai teman-teman pakai ya. Ini ada Windows 8, Windows 7, Windows 10 ya. Karena saya pakai Windows 10, saya download drivernya untuk Windows 10 kayak gitu. Oke, cara ngeceknya yaitu klik Explorer. Di sini di disk PC ini klik kanan dan pilih Properties. Di Properties itu nanti akan kelihatan Windowsnya. Di sini ada Windows 10. Nanti sistemnya bisa kelihatan di sini 32 atau 64. Oke. Jika teman-teman sudah sudah tahu, maka kita lanjut mendownload dan tentukan Windows apa yang kita pakai kayak gitu. Saya pakai Windows 10 64 2-bit. Nanti akan tampil driver yang 100% cocok, kompatibel, dan pastinya tidak merusak laptop. Oke. Selanjutnya ini tinggal klik-klik saja bacaan download ya. Saya sarankan ini download semua ya, teman-teman, download semua. Meskipun sebagian orang itu mendownload driver hanya yang penting-penting saja, kayak contoh driver sound, driver VGA, driver Bluetooth, itu yang penting-penting saja. Tapi saran saya teman-teman download semuanya ya, sampai semua driver VGA kayak gitu, driver MOSFET, WiFi gitu ya, agar jangka pemakaiannya pun permanen kayak gitu, enggak beberapa bulan error gitu ya, kayak gitu. Nanti saya akan contohkan cara menginstalnya ya setelah selesai mendownload. Saya contohkan satu saja cara menginstal menginstal Bluetooth gitu ya, atau mousepad kayak gitu. Oke, kita pergi ke folder download mana yang udah beres. Nah,
kita akan menginstal Bluetooth dulu ya. Kalau install sama saja, cara install sama saja, meskipun teman-teman install driver PG atau sound sama aja. Yang penting teman-teman klik setup.exe ya, dan ininya aplikasi. Oke, tinggal klik 2 kali dan prosesnya gampang sekali. Teman-teman itu hanya tinggal izinkan, next, izinkan, next, izinkan, next, gitu saja ya, kayak gitu saja. Mungkin kalau misalkan teman-teman menginstal driver PGA nanti akan kedip-kedip ya layarnya. Nah, itu bukan error ya, itu normal, bahwa driver PGA itu emang kayak gitu. Install driver PGA itu pasti kayak gitu, kedip-kedip, itu normal, bukan error ya. Nah, ini cara installnya seperti ini aja ya teman-teman ya, gampang. Jika teman-teman belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar, atau nanti saya kasih cara lagi jika belum paham ya. Nah, ini saya sudah sharing tentang install Windows dan download ataupun install driver. Oke, paham ya? Mungkin cukup sampai sini saja untuk sharing ilmunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih juga ya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya, agar channelnya berkembang, semangat juga dan lebih kreatif lagi dalam berbagi ilmu dan pengalamannya ya. Ini cara ngecek drivernya di sini. Nah, ini drivernya sudah lengkap dan sudah 100%. Jangan lupa kalau video ini membantu, subscribe, like, jika sempat ya share ya. Kalau tidak suka ya maaf aja, kurang bagus cara menjelaskannya ya, karena saya kurang pandai berbicara kayak gitu. Oke, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.